Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmatnya ibu kalian dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dimana pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang akidah akhlak. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Tetapi sebelum itu kita akan mengingat kembali materi yang minggu lalu. Nah, sebelum mengingatnya, maka Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen, nanti setelah itu akan kita lanjutkan pelajaran kita. Saya hadir, Bu. Si Rara, Bu. Hadir, Bu. Riri, Bu, hadir. Oke, Rara hadir, Riri hadir, Ibu absen hadir. Dina kemana ya? Ada yang tahu nggak sih? Dina sakit, Bu. Dina sakit. Kalau Dimas? Dimas itu Izin. Kalau Ana kemana? WC bentar, Bu. Oh, ke WC. Oke ya, berarti ada yang hadir, izin, sakit, sama ke WC. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ada yang ingat gak materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah, Bu. Ya, Bu, tentang sifat Allah, Bu. Oke, benar. Pintar Riri. Betul ya, tentang sifat-sifat Allah. Nah, ada berapa sifat-sifat Allah? Ada 3. Nah, ada yang tahu gak yang pertama itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ada Riri di sini, ada Rara, dan ada si Ana nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Riri, Bu. 1. Al-Malik, yang maha merajai. Saya, Bu, Rara. Yang kedua yaitu ada Al-Aziz, yang maha perkasa. Yang ketiga ada Al-Qudus, yang maha suci. Dah, itu ya, Bu. 3 ya. Oke, udah benar tadi ya yang dibilang Riri. Itu yang pertama Al-Malik. Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Nah, Al-Malik ini secara bahasa artinya raja atau penguasa. Nah, secara istilah ini penguasaan terhadap makhluknya. Yaitu dari pengertian ini, dari pengertian secara istilah, secara bahasa tadi, maka artinya itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan terhadap makhluknya yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi. Maka tidak dapat dipungkiri, tidak ada yang bisa menyamai kekuatan Allah. Karena memang kita ini makhluk ciptaan Allah, bukan sebagai Tuhan juga yang menciptakan makhluk lainnya, tidak bisa, karena kita ini beda. Nah, yang kedua tadi itu benar dijawab oleh Rara, yang maha perkasa, yaitu Al-Aziz ya. Nah, Al-Aziz ini memang artinya yang maha perkasa. Nah, di mana Allah ini di mana Allah ini Tuhan yang maha perkasa. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Tidak ada makhluk yang bisa menghalangi kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Nah, yang ketiga tadi itu Al-Qudus, yang maha suci. Nah, di mana Allah ini memiliki sifat yang maha suci, yang maha bersih. Nah, Allah ini bersih dari segala kekurangan, aib, kesalahan. Tidak ada. Allah ini tidak memiliki sifat seperti tadi, aib, kekurangan, kesalahan. Karena sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh makhluknya, yaitu manusia. Nah, manusia ini kan banyak sekali sifatnya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kesalahan yang dilakukan di muka bumi. Nah, maka kita ini harus meneladani sifat-sifat ini, sifat
Al-Qudus ini kita harus bisa meneladaninya, karena sifatnya maha suci. Kita ini harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jangan selalu membuat kesalahan. Karena apa? Bagaimana kita ingin masuk surga? Karena ada surga dan neraka. Nah, maka dari itu kita harus bisa meneladani sifat-sifat Allah. Nah, yaitu sifat Al-Qudus yang maha suci. Nah, juga kita harus juga meneladani sifat yang maha perkasa. Maksudnya apa? Jangan pula kita meneladani sifat yang maha perkasa ini menganggap bahwa kita memiliki segala kekuatan. Tidak, itu salah. Maksudnya kita harus tegar gitu, harus kuat. Nah, seperti itu ya. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham. Pintar ya anak-anak murid ibu, udah pintar semua. Oke, karena kalian semua udah pintar, udah pandai ya, berarti membaca lagi apa yang sudah kita pelajari di rumah, kan udah dibaca, Pak. Karena udah tahu, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih materi selanjutnya itu apa? Nah, kalau yang tahu, ada yang tahu boleh angkat tangan ya, bilang saya Bu, ini Bu materinya, seperti itu ya. Saya Bu, materinya hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Oke, pintar ya Rara. Nah, kasih 2 jempol dari Ibu. Oke, betul. Materi kita pada hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah ini menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran. Nah, kita harus membaca, harus memahaminya agar menambah keimanan kita kepada Allah. Dan kita tidak hanya harus membacanya, memahami, tapi juga mengamalkan di kehidupan kita. Nah, itu baru yang dinamakan kita beriman, tidak hanya sekedar membaca. Nah, kitab Allah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Nah, akan tetapi sebelum kitab Al-Quran diturunkan, ada beberapa kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Nah, tetapi Ibu mau bertanya dulu nih, apa sih pengertian beriman gitu? Apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kan anak murid Ibu ini pada pintar-pintar semua, pasti tahu kan apa sih iman gitu kan? Iman kepada kitab-kitab Allah. Karena materi kita tadi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu kasih waktu kepada kalian 10 menit untuk mencari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nama-nama kitab Allah, nama-nama Rasul yang menerima kitab Allah, dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mencarinya. Nanti Ibu tanya lagi dan tidak boleh mencontek ya. Kan sudah ada buku paketnya masing-masing. Nanti itu cari masing-masing. Nanti carinya masing-masing ya. Ibu tanya juga masing-masing, tidak boleh berkelompok karena kalian harus mencari materinya masing-masing. Nanti Ibu tanya ya. Nanti Ibu tanya satu-satu. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis, 10 menit Ibu kasih tadi. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, ada yang tahu nggak apa sih pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo, angkat tangannya ya. Bu, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu menurut dari bahasa yaitu percaya atau keyakinan, Bu. Dan untuk menurut Islam iman dari istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Itu dari istilah, Bu. Benar nih, Rara, pintar.
Rara jawab lagi. Memang iman itu menurut bahasa artinya kita itu percaya atau yakin, itu meyakini, mempercayai. Nah, menurut istilahnya iman ini kita membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan kita, dan melaksanakannya dengan anggota tubuh kita. Melaksanakan apa, Bu? Nah, melaksanakan yang sudah kita percaya tadi, melaksanakan iman tadi. Karena tidak hanya dengan meyakini, tidak hanya dengan mengucapkan, tetapi harus diamalkan, yaitu dengan dilaksanakan dengan menggunakan anggota tubuh kita. Nah, setiap muslim orang Islam kan wajib beriman kepada kitab Allah karena ini merupakan rukun iman. Nah, ini rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Nah, beriman kepada kitab ini memang wajib. Jika tidak beriman, maka boleh dipertanyakan apakah memang benar-benar Islam atau tidak. Nah, yang kedua itu ada nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Nah, siapa nih yang tahu? Kitabnya kan ada 4. Apa saja sih kitabnya, dan siapa sih nama-nama Rasul dari kitab-kitab itu? Nah, siapa yang bisa? Ayo. Riri, Bu. Oke, Riri, silahkan. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Ya. Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Iya, pintar Riri. Nah, iya memang nama-nama kitab itu memang ada 4 dan juga 4 rasulnya. Yang pertama itu Taurat. Nah, Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, dalam bahasa Ibrani, Taurat ini disebut Torah. Nah, kitab ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel. Nah, yang kedua itu ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ya. Nah, itu diturunkan di daerah Yerusalem. Nah, apa sih isi dari ajaran kitab Zabur? Yaitu yang pertama, kewajiban untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan petunjuk juga bagi umat Nabi Daud. Nah, juga sebagai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, yang ketiga itu memang kitab Injil. Kitab Injil ini betul diturunkan kepada Nabi Isa dan juga diturunkan di Yerusalem sama seperti kitab Zabur tadi. Nah, kitab Injil ini berarti artinya itu kabar gembira. Nah, ajaran yang ada dalam kitab ini yaitu sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi kitab-kitab ini ajarannya itu hampir sama ya, sama saja, hanya beda nama kitabnya. Dan yang terakhir itu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah pada abad ke-7 Masehi. Nah, kitab ini merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad dan mengandung petunjuk bagi umat Islam, yaitu umat manusia. Nah, berarti sudah tahu nih. Nah, sudah tahu apa sih arti beriman, sudah tahu apa-apa saja kitabnya dan siapa nama rasulnya. Sekarang bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab tersebut, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba tolong angkat tangan ya, siapa yang ada yang tahu. Riri, Bu. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu percaya seluruh kitab datang dari Allah. Yang kedua saya Bu Rara, yaitu percaya dengan nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua juga itu yang ketiga yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran tersebut. Ya, udah itu Bu. Oke, tadi itu udah benar, ini jawab Rara sama Riri. Kita harus mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita harus percaya bahwa nama-nama kitab seperti ini nama-nama kitab tadi itu ada 4, itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, itu
Yang terakhir, kita harus mengamalkan hukum-hukum yang ada di kitab tersebut. Nah, seperti kitab Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengamalkan. Jangan pula kita sudah mendapatkan kitabnya, sudah beriman, tapi kita tidak mengamalkan isi dari kitab Al-Quran tersebut. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Nah, setelah ini kan materinya udah selesai, berarti sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Ibu akan memberikan tugas, ada 5, nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini ada kayak Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kalian kerjakan ya. Oke. Ini ada di halaman 36. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya itu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. 1. Waktunya sudah habis ya, 10 menit. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Yang pertama itu soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab agar manusia selamat di mana, Ri? Bu, dunia akhirat. Iya, pintar Riri, betul. Sekarang yang nomor 2, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk kaum apa, Ra? 2, Bu. Jawabannya yaitu A. Bani Israel, Bu. Oke, nomor 3. Tadi jawaban si Rara benar ya, Bani Israel. Nah, nomor 3, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah kitab apa? Ayo, Ani Ibu pintar nih. Kitab apa nih? Bu, Al-Quran. Iya, benar. Nah, selanjutnya perantara turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Siapa sih perantaranya? Setan atau jin, manusia atau malaikat? Bu, malaikat. Iya, pintar. Nah, yang terakhir nih, kitab Taurat ini ditulis dengan bahasa apa? Bahasa apa yuk? Bahasa Inggris. Benar nggak sih bahasa Inggris? Atau bahasa Indonesia? Bahasa apa, Ri? Bu, bahasa Ibrani. Iya, benar ya. Kita tepuk tangan dulu. Tangan Ibu pintar semua ya. Nah, jawabannya benar semua. Nah, itu nanti Ibu nilai ya. Nah, yang salah itu ditulis salah di situ. Yang benarnya terus benar berapa, salah berapa nanti Ibu kasih nilai. Dan Ibu masukin ke dalam buku nilai Ibu untuk nilai kalian. Nah, karena udah selesai, nanti Ibu nilai, bukunya dikumpulkan. Nah, sebelum tutup pelajaran, kita ingat lagi nih, apa sih tadi kita bahas? Tentang apa, Ri? Tadi kita bahas, Ri? Tentang kitab-kitab Al-Quran. Iya, ada juga kitab Al-Quran. Kitab apa lagi, Ri? Kitab Zabur. Zabur. Nah, apa, Ri, arti iman, Ri? Kita harus mempercayai. Nah, iman kita itu kita harus percaya. Nah, bagaimana cara mengimaninya? Nah, kita harus percaya bahwa seluruh kitab datangnya dari siapa, Ri? Allah. Iya, pintar. Nah, ya anak-anak, kita sudah mengerjakan tugas. Kalian juga semuanya aktif, pintar menjawab soalnya. Nah, kita lanjutkan minggu depan ya materinya ya. Minggu depan kita belajar perilaku terpuji. Ingat ya, minggu depan kita belajar apa? Perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji. Nah, sekarang Ibu tutup dulu ya pelajarannya. Nah, ingat sebelum belajar minggu depan di sekolah pelajari dulu ya tentang perilaku terpuji itu, pelajari dulu di rumah ya. Oke, nah sebelum ditutup, Ibu mohon maaf apabila dalam Ibu mengajar terdapat kesalahan kata yang menyinggung kalian. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.